Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Sebelum Selamat kita pagi. memulai, iya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya sudah memberikan, sebelumnya sudah memberikan presensi di dalam grup WhatsApp ya. Jadi ada baiknya kita memulai pelajaran dengan berdoa dulu. Saya minta tolong kepada ketua kelas yaitu Henry untuk memimpin kegiatan berdoa pada hari ini. Silakan Henry. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak ya Henry. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai kelangkaan. Nah, kalian tahu nggak kenapa bisa terjadi kelangkaan? Ayo, ada yang tahu kenapa bisa terjadi kelangkaan? Silakan, teman-teman. Bu, saya Boleh cek. Oke, izin silakan. izin menanggapi ya, Bu. Menurut Ya. saya kelangkaan itu ada karena kebutuhan manusia terlalu banyak, Bu. Tapi alat pemuasnya tidak mencukupi, seperti itu, Bu. Ya, benar. Benar yang seperti dikatakan Wahda ya. Jadi, kelangkaan itu disebabkan karena kebutuhan manusia semakin banyak, sementara alat pemenuhan seperti barang dan jasanya itu terbatas. Nah, kegiatan untuk menciptakan atau membuat alat pemenuhan seperti barang atau jasa biasa disebut dengan kegiatan produksi. Sementara, cara kita sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan kita itu merupakan kegiatan konsumsi. Terus bagaimana kita dapat mendapatkan barang atau jasa tersebut? Itu disebut dengan kegiatan distribusi. Maka hari ini kita akan membahas lebih lagi terkait kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Dari penjelasan singkat saya tadi, apakah kalian pernah melakukan atau mengetahui kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, kalian semua pasti pernah melakukannya. Atau bahkan kalian pernah mengetahuinya. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam pembelajaran, izinkan saya untuk men-share screen dan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, apakah semuanya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya ya. Jadi, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita punya 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah memperhatikan PowerPoint atau yang disajikan oleh saya, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dari kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan mencermatinya, kalian sebagai peserta didik dapat mencontohkan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalian dapat menerapkan 5M juga ya. Kalian tahu nggak 5M itu apa? Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Agar kalian tidak terkena penyakit apapun. Karena saya selalu berharap kesehatan kalian semua. Oke? Jadi jangan lupa ya 5M-nya. Baik, Ibu. Siap, Baik. Bu. Oke. Albert Einstein pernah bilang, the important thing is to never stop questioning. Yang artinya, hal terpenting adalah tidak pernah berhenti untuk bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya maka akan sesat di jalan, ya kan? Jadi, saya harap kalian dapat bertanya hal-hal yang kalian anggap tidak kalian pahami selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya, semuanya sepakat. Jadi kita langsung masuk aja mengenai materi hari ini. Materi hari ini itu adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Lihat gambar di sini. Saya ada menunjukkan 2 gambar dari kegiatan produksi. Nah, tadi kan saya sempat membahas sedikit mengenai kegiatan produksi. Menurut kalian, kegiatan produksi itu apa sih? Ada yang mau bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan? Mungkin 2 orang, boleh?
Ya, Bu. Kegiatan produksi. Oke, silahkan Dela. Baik, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menambah nilai guna suatu barang atau membuat suatu barang untuk disampaikan kepada konsumen. Seperti itu, Bu. Benar. Ada lagi yang lain temannya mungkin kegiatan produksi itu apa sih menurut kalian gitu? Ada lagi nggak? Ayo, satu orang lagi mungkin laki-laki boleh. Henry mungkin. Silahkan Henry. Tahu nggak kegiatan produksi itu apa? Saya, Bu, menciptakan barang. Menciptakan barang, benar sekali. Jadi, kalian semua benar ya menjawabnya. Jadi, kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti yang telah dijelaskan Anissa dan juga Dela tadi ya. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi tersebut biasa disebut dengan produsen. Setelah mengetahui pengertian dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka kalian akan mengetahui materi lebih lanjut dengan menonton video yang akan saya tayangkan. Jadi, saya harap kalian dapat kondusif selama video tersebut berlangsung ya. Saya mau bertanya nih ke kalian. Di sini saya di depan kalian sebagai guru menjelaskan materi. Apakah saya termasuk dari kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, atau distribusi? Jika iya, kegiatan apa? Iya enggak? Saya di depan sini menjelaskan. Saya termasuk kegiatan ekonomi enggak? Atau bukan? Menurut Menurut saya itu bagian iya, jasa, Bu. Bu. Menurut Anissa apa tadi? Jasa, Bu. Jasa ya? Kalau Wahdah? Iya. Kalau menurut saya, iya Bu, produksi. Karena Ibu menyalurkan ilmunya, Bu. Oke, benar semua jawabannya ya. Jadi, saya sebagai guru menjelaskan di depan kalian mengenai materi dari produksi, distribusi, dan konsumsi, itu merupakan kegiatan produksi jasa. Setelah mengetahui penjelasan mengenai kegiatan ekonomi, saya ingin mengajak kalian semua untuk membuat laporan hasil analisis wawancara berupa materi yang telah saya jelaskan. Bagaimana caranya, Bu? Jadi kita akan membuat seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu Vlogger Project. Apa itu Vlogger Project? Vlogger Project merupakan suatu video yang berisi tentang opini yang di dalamnya ada wawancara kalian. Nah, kalian pasti pernah kan nonton vlogger-vlogger di kanal YouTube? Pernah dong? Atta Halilintar, Ria Ricis. Iya, Gitu Bu. pernah? Pernah, Bu. Oke, Pernah, Bu. pernah. Karena kalian selama ini menjadi penonton, nah kali ini saya mau ngajakin kalian buat jadi vloggernya. Tugas ini merupakan tugas individu ya. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok tema, yaitu tema produksi, tema konsumsi, dan tema distribusi. Selain itu, saya akan memberikan salah satu contohnya, bagaimana cara kalian bisa mewawancarainya. Misalnya saja saat ini kita pasti punya yang namanya Gojek atau Grab kan? Kalian punya nggak Gojek atau Grab? Punya, Bu. Oke, semuanya pasti pada tahu. Nah, kita pasti pernah juga memesan makanan di Gojek atau Grab. Nah, kegiatan Gojek atau Grab itu merupakan kegiatan distribusi, ya. Jadi, kalian bisa meminta waktu bapak atau ibu dari Gojek tersebut untuk mewawancarai singkat kalian gitu. Jadi meminta izin terhadap bapak atau ibu dari Gojek tersebut. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai Vlogger Project? Bu, saya ingin bertanya. Iya, Kalau silakan. hanya pada yang selain Gojek itu boleh kah, Bu? Misalnya Oke. ada yang buka warung, boleh itu, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang baik ya. Jadi, saya sangat mengizinkan kalian untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi, kalian boleh menggunakan apapun itu yang kalian inginkan. Selain itu,
pertanyaan-pertanyaan berupa data yang diperlukan dalam wawancara akan segera saya lampirkan di Google Classroom setelah pembelajaran ini berlangsung. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok kegiatan produksi itu dengan nomor absen 1 sampai 10. Kegiatan distribusi dengan nomor absen 11 sampai 20 dan kegiatan konsumsi untuk peserta didik dengan nomor absen di atas 20, yaitu 21 sampai 30. Lalu, bagaimana dengan pengumpulannya? Nah, karena ini merupakan karena tadi saya ngajakin kalian kan, otomatis kegiatan ini merupakan kegiatan kolaboratif antara saya dan kalian. Maka dari itu, saya mengopsikan dua waktu untuk kalian dapat mengumpulkannya. Yang pertama, pada minggu selanjutnya dalam pertemuan kita, atau 2 minggu selanjutnya saat pertemuan kita. Yang mana? Kalian mau yang pertama ataukah mau yang kedua? Kalau untuk saya sih yang kedua, Bu. Yang kedua, mungkin kita bisa melakukan vote ya. Kita bisa melakukan vote yang terbanyak. Jadi kan di sini kan ada emot ya. Untuk yang menandai love itu yang pertama. Dan untuk yang menandain jempol, mungkin itu yang kedua. Boleh? Saya minta reaksinya. Oke, silahkan reaksinya. Oke. Baik. Nah, jadi kita sepakat ya kalau misalkan kita akan mengumpulkannya di minggu kedua setelah pertemuan kita. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan kita bersama, maka saya harap saya dan kalian dapat bekerja sama. Maka dari itu, saya juga akan melakukan yang namanya monitor atau menghubungi kalian untuk aktivitas-aktivitas menanyai kendala atau bahkan masalah yang kalian hadapi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke. Untuk pengumpulan tugasnya akan dilakukan di Google Classroom dan untuk media yang dikirimkan berbentuk video dengan durasi maksimal 5 menit dan LKPD yang telah saya lampirkan di Google Classroom. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan saya meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari awal hingga akhir. Boleh? Ada? Boleh, Bu. Siapa? Saya, Bu. Silahkan. Oke, silahkan Anissa. Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sudah sampaikan, yang saya dapat itu produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan produsen untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, sedangkan distribusi itu merupakan kegiatan pemindahan barang dari tempat produksi hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, dan yang konsumen ini adalah suatu kegiatan manusia untuk menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih banyak ya Anissa. Jadi seperti yang dikatakan Anissa, bahwa kegiatan konsumsi, distribusi, dan juga produksi itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Apa yang kalian dapatkan selama melakukan pembelajaran? Senang nggak belajar sama Senang, saya? Bu. Senang. Luar biasa, Bu. Oke. Menarik, Bu. Apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran berlangsung? Jadi tahu ilmu baru, Bu, tentang konsumen, terus produksi, juga distribusi, seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang lain selain Wahda? Kayaknya dari tadi Wahda mulu deh. Iya, Bu, saya, Bu. Oh, Julia Fani, boleh.
Silahkan. Iya, Bu, jadi sepemahaman dengan Wahda, Bu. Jadi lebih mengetahui, lebih spesifik gitu, Bu. Kegiatan produksi itu seperti apa, konsumen itu juga seperti apa, distribusi seperti apa, ditambah lagi dengan proyek-proyek yang sudah Ibu berikan tadi akan menambah wawasan kami, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah memperhatikan pembelajaran saya sejak awal sampai selesai. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan memberikan pendapat-pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini. Saya harap kalian akan terus semangat seperti ini sampai lulus ya, sampai kalian lulus SMP, sampai kalian masuk SMA, bahkan sampai kalian kuliah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, selesai. Kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Tolong dipimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.